Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun Faisa, NPM 20147 dari sesi Rabude. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan proses pembuatan barang saya, produk saya di modul 3 praktikum menggambar teknik, yaitu sampah. Yang pertama-tama, ini saya mengatur terlebih dahulu dengan mengetikkan unit, kemudian muncul seperti ini, tipenya kita pilih desimal, untuk precision-nya aku pilih 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk scale-nya ini milimeter. Kita klik OK. Kemudian aku menggunakan line untuk membagi template ini menjadi beberapa kotak, karena proyeksi yang akan digunakan yaitu proyeksi Amerika. Kemudian saya klikkan P-type, tools P-type, kemudian aku pilih yang itu, lingkaran dan silang. Kita klik OK. Ini digunakan untuk memberikan titik poin seperti itu. Jadi saya klik divide menggunakan tools divide untuk membagi garis menjadi beberapa bagian. Ini aku pilih menjadi 3 bagian sehingga poinnya muncul 3 seperti itu. Maaf, ini aku bagi menjadi 4. Kemudian aku beri garis pakai line juga di 3 poin itu. Kemudian kita lakukan hal yang sama di garis yang lurus. Divide, bagi menjadi 3, sehingga keluar poinnya. Kemudian aku menggunakan tools move untuk memindahkan garis sesuai dengan titik poinnya. Kita lakukan hal yang sama di yang satunya, kita pakai tools copy, terus kita arahkan garis itu mau kita taruh di mana. Oke, kita klik enter. Kemudian untuk poin-poinnya ini aku hapus, aku erase. Oke, jadi kita masuk ke tampak yang pertama. Ini aku buat tampak kanan. Sebelumnya kita buat garis bantu berbentuk persegi panjang. Seperti ini. Kemudian kita divide lagi, kita bagi menjadi 3. Kayak sepertiga bagian, seperti itu. Kemudian kita beri garis lagi setiap poinnya. Oke, ini mulai menggambar sepatunya seperti ini untuk kerangkanya. Satu persatu kita pakai tools line. Ya, kita buat agak menjorok soalnya menyesuaikan dengan bentuk sepatunya sendiri. Sudah jadi, kurang lebih seperti ini untuk kasarannya. Kemudian kita membuat alasnya. Ini aku menggunakan polyline. Kita sesuaikan sama bentuk bagian bawah sepatunya itu sendiri. Jadi alasnya hanya menyesuaikan. Kemudian karena ini sepatu ice skate, jadi di bagian belakangnya ada seperti hub.
Sudah jadi, kemudian kita membuat besi dari sepatu ice skate-nya. Kurang lebih seperti ini. Kita atur-atur dikit. Sudah jadi. Kemudian kita blok untuk memindahkan pakai tools move supaya dia berada di tengah. Kalau sudah, kita klik enter. Oke. Kita pindahkan garis persegi panjang garis bantu yang tadi kita gunakan. Oke, sudah dipindahkan. Kemudian kita menggunakan tools fillet dengan mengetikkan F, di enter, kemudian R, di enter, kemudian kita masukkan radiusnya. Kita ingin berapa? Seperti ini. FR, aku menggunakan radius 15 untuk bagian sepatunya. Sehingga menjadi lengkungan, jadi tumpul garis-garisnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk setiap perpotongan garis agar terlihat seperti sepatu yang tidak patah-patah. Untuk radiusnya kita sesuaikan aja. Kalau kebesaran kita kecilin, seperti itu. Kalau kurang tumpul kita tambahkan. Kita juga perhatikan detail-detailnya. Kemudian kita fillet juga bagian alasnya. Lalu bagian besinya. Kita atur-atur sendiri lagi. Nah, kemudian jadinya seperti ini. Ini sepatunya aku beri gerigi. Jadi ini sepatunya aku beri gerigi di depan menggunakan tools polyline seperti biasa menggambarnya. Kemudian aku beri lingkaran untuk tali sepatunya juga. Ini menggunakan circle diameter dengan diameternya itu 5. Kemudian untuk tali sepatunya juga menggunakan line biasa. Kemudian ini tampak inovasi dari sepatunya, yaitu untuk mengukur berapa kalori yang sudah terbakar. Kemudian setelah jadi sepatunya, kita beri pengukuran dengan menggunakan menu ini, yaitu linear, pengukuran yang linear untuk garis lurus, dan pengukuran align untuk garis miring, seperti ini, miring. Kemudian untuk yang lingkaran,
kita menggunakan yang diameter. Karena tadi aku menggunakan yang diameter, jadi untuk ukuran juga diameter, bukan radius. Seperti itu. Jadi ini sudah jadi untuk tampak kanannya. Kemudian untuk tampak kirinya kita menggunakan tools mirror, yaitu yang ada di sini. Kita menggunakan tools mirror, kemudian kita letakkan di kotak paling pojok sebelah kiri. Untuk menggunakan tools mirror itu klik ini, kemudian kita pilih objeknya, terus kemudian kita enter, dan pasti bakal muncul kayak hapus objek aslinya atau enggak gitu. Nah itu aku klik no karena kita juga menggunakan tampak kanannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tampak belakang. Ini aku menggunakan garis bantu supaya sama tingginya bagian belakangnya seperti ini. Kemudian kita mulai membuat bagian belakangnya dengan line biasa. Kemudian kita tentukan ukurannya. Kurang lebih seperti ini untuk kerangkanya. Kemudian menggunakan tools fillet lagi, yaitu F, R, kita coba radius 2. Dan kita lakukan ke garis potong yang sama, titik potong. Dirapihkan. Terus ditambahkan garis untuk memperlihatkan bahwa ini tuh hak dari sepatunya. Difilet-filet lagi. Sampai didapatkan hasil yang sesuai, lengkungan yang sesuai. Kurang lebih seperti ini bagian belakangnya. Kemudian aku tambahkan garis di bagian sini untuk memperlihatkan, kan tadi di sini ada ini ya, kayak gini sampai belakang, terus di bagian kirinya juga seperti itu. Jadi di bagian belakangnya terlihat seperti ini. Kemudian kita lakukan pengukuran menggunakan linier karena ini garis lurus. Untuk garis miringnya menggunakan align. Haknya juga diukur. Dan di bagian bawah ini terlihat besi dari sepatunya. Sudah jadi untuk tampak belakang. Kemudian kita lanjut ke tampak bawah. Aku menggunakan garis bantu lagi, divide lagi, untuk menentukan titik tengah dari kotak ini. Terus aku mulai menggambarkan buat kerangka sepatu bagian bawahnya. Kita tentuin panjang dari garisnya. Terus sudah jadi seperti ini, kurang lebih. Kemudian kita hapus garis bantu, poinnya, seperti itu.
Ini kita divide lagi jadi 3 bagian. Karena ini bentuknya berdiri, jadi seperti ini. Tadi untuk tampak kanan kiri kan kotaknya tidur. Kalau lebih seperti ini. Ini aku hapus extension midpoint-nya, maaf. Supaya bisa membuat garis di poinnya. Di sini aku mulai menggambarkan kerangka dari sepatu tamak bawahnya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk longgan-longgannya juga diperhatikan, jadi dibuat garis potong-potong, kemudian dihaluskan menggunakan tools fillet lagi. Kita lakukan ke titik potong yang sama, supaya sepatunya terlihat indah. Oke, jadi untuk jadinya seperti ini. Ini sudah terlihat cukup bagus. Kemudian aku menggambarkan bagian bawah dari sepatunya, kan biasanya ada kayak apa itu, tatakan. Terus difilet-filet lagi, radiusnya disesuaikan. Itu nanti jadinya seperti ini. Kemudian kita gambar juga bagian bawahnya. Difilet. Kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Lalu aku gambarkan besi dari sepatunya, karena ini tampak bawah pasti kelihatan besinya. Kita tentukan panjangnya. Nah, terus difilet lagi biar terlihat runcing bagian depannya. Kemudian kita menggunakan tools trim untuk menghapus garis di bagian tengah ini karena dia ketutup sama besi dari sepatunya. Ditentuin dulu objek batasannya. Jadi garis ini sama garis ini, kemudian di enter, terus dipilih garis mana yang mau dihapus. Dilakukan ke semuanya bagian atasnya. Oke, dirapihkan lagi. Kemudian menggunakan tools hatch untuk arsiran. Jadi ini sama bawahnya kita arsir. Seperti ini. Terus di enter. Oke. Kemudian pengukuran. Oke, sudah jadi tampak bawahnya tadi. Kemudian kita lanjut ke tampak atas. Ini untuk tampak atas aku copy sepatu tadi di yang bagian bawah untuk tampak atas. Karena kurang lebih sama. Kemudian aku menggunakan tools rotate untuk merotate. Kita pilih poinnya, kemudian kita putar. Terus jadi dirasa cukup, di enter.
Terus aku menggunakan outline dengan 3 tadi untuk membuat bagian dalam lengkungan sepatunya. Seperti ini. Ini aku hapus dulu extension-nya. Terus kita menggunakan line. Untuk, karena ini tampak atas, jadi terlihat sedikit, apa itu, inovasi dari sepatunya di kanan kiri. Kita hapus dulu menu snap kuadran biar garisnya bisa lanjut dari outline tadi. Ini kita buat kerangka lanjutin sepatu kayak gini. Seperti ini. Oke. Seperti biasa, kita fillet lagi dengan radius disesuaikan. Prosesnya seperti ini. Oke. Dirapih-rapihkan lagi. Oke. Jadi untuk bagian kirinya ini aku copy aja dari kanan biar nggak buat 2 kali. Nah, sudah jadi. Terus kita buat bagian dalamnya, aku juga copy dari belakangnya yang lebih besar tadi, terus disesuaikan, dikecilin seperti itu, menggunakan scale. Terus aku buat kotak inovasinya, di mana sebelah kanan itu untuk mengukur kalori dan sebelah kiri untuk mengukur kilometer yang sudah ditempuh. Aku juga copy buat kotaknya, jadi nggak buat 2 kali. Terus ini buat apa ya itu? Sepatu biasanya kan ada gininya. Menggunakan outline 3 tadi, 3 poin. Kurang lebih seperti ini. Terus kita buat juga bagian dalamnya. Menggunakan tools copy. Ya, seperti ini, dua lapisan. Kita sesuaikan tempatnya. Kemudian kita menggunakan center diameter untuk membuat lubang dari tali sepatunya. Kita menggunakan diameter 5. Oke. Kita langsung copy aja, kita taruh di tempat yang kita inginkan. Seperti ini. Nah, kemudian sudah semua kanan kiri, aku buat tali sepatunya. Pakai line biasa, disambung-sambung. Terus buat menghapus garis-garis ininya, menggunakan tools yang sama, yaitu trim. Sudah jadi untuk tampak atasnya, kemudian diberi ukuran. Linear untuk garis lurus, dan align untuk
garis miring, kemudian bulatan tali sepatunya juga diberi ukuran, yaitu menggunakan diameter. Kemudian aku lanjut membuat tampak atas. Aku copy bagian moncong sepatunya dari tampak depan. Maaf, kemudian kita lanjut membuat tampak depan. Aku copy bagian moncongnya dari tampak atas. Seperti ini. Tali sepatunya juga aku copy dari tampak atas. Terus menggunakan tools lain untuk membuat kerangkanya lagi. Ini aku buat garis bantu biar tahu ukuran panjang sepatunya, biar sama. Oke. Nah, ini udah mulai buat kerangkanya. Disesuaikan lagi, terus menggunakan tools fillet lagi untuk menumpulkan garis titik potong. Terus ini bagian moncongnya juga diperbaiki biar terlihat ada alasnya. Nah, kalau sudah jadi kita beri pengukuran lagi. Oke. Nah, sip. Gambar sudah jadi. Terus kita edit buat etiketnya. Kita beri etiket. Ini materialnya kulit dan besi. Terus sama produknya Power Ice Skate. Aku menggunakan skala 1:20 dengan satuannya mm. Di sini sesi Rabude karena aku sesi Rabude. Kemudian kita buat ini gambar proyeksinya. Seperti ini menggunakan circle biasa dengan diameternya 2,5. Yang luarnya 5, untuk garis yang ini 10 panjangnya. Terus kita buat garis potong-potong itu menggunakan ini bilayer. Kita pilih yang ISO long, ya itu. Terus diatur. Nah ini ISO long dash. Ya. Titik-titik. Oke. Diatur. Kemudian terakhir aku beri logo dari sepatunya yang sudah aku buat terlebih dahulu. Kita pakai tools image attach. Seperti ini. Kemudian aku letakkan di bagian tampak depan aja karena logonya ada di situ. Oke, sudah selesai. Sekian pemaparan proses pembuatan produk saya di modul 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.